Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi mantap. Semoga kabar-kabar kalian baik-baik saja. Jangan lupa di saat pandemi kayak seperti ini 3M, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan yang terpenting adalah olahraga. Jadi jangan lupa kalian harus olahraga juga untuk meningkatkan daya imun tubuh. Nah, di sini saya akan sedikit cerita pengalaman horor. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman horor di hutan gunung. Nah, jadi saya juga tidak sering sih mendaki gunung, tapi banyak kejadian-kejadian yang ya sebenarnya kurang logis gitu loh. Nah, jujur saja saya tidak bisa melihat sesuatu makhluk seperti itu, tapi kadang waktu tertentu bisa merasakan. Ya sebenarnya percaya nggak percaya sih soal kejadian seperti itu, tapi kadang saya juga merasionalkan terlebih dahulu sebelum menuju ke hal yang seperti itu. Jadi kalau memang ada sesuatu, positif thinking dulu lah. Tapi ini saya punya cerita, saya awali dari pendakian kemarin ke Gunung Lawu. Jadi waktu itu berangkat dari Jumat malam sampai sana jam 12. Terus Sabtu pagi itu trekking. Nah, untuk berangkat dari base camp ke camp camp pos 5 itu nggak apa-apa lah. Saya nggak merasakan apa-apa, tapi sampainya di Pasar Dieng itu kelihatan sangat ramai. Jadi saya dan rombongan cuma berenam, tapi di sekitar situ banyak saya merasakan banyak keramaian lah. Ya memang benar sih kalau memang disebut juga Pasar Dieng, saya merasakan begitu ramainya di situ gitu ya. Itu kan banyak orang, tanda kutip kan, orang hilang di sana, entah itu hilangnya di mana atau bagaimana, saya juga nggak nggak begitu tahu lah. Tapi saya juga akan merasionalkan mungkin itu hanya perasaan saya saja pada saat waktu di Pasar Dieng itu, karena memang teman-teman saya juga nggak begitu merasakan sih, ya mungkin dari perasaan saya atau imajinasi saya di situ. Jadi banyak pendakian ke Gunung Lawu itu via Cetoh ya terutama. Nah di situ banyak orang hilangnya itu di Pasar Dieng tersebut. Jadi kemungkinan besar karena tersesat dan mungkin ya ada sangkut pautnya dengan makhluk tersebut mungkin. Nah jadi kemungkinan besar kan badan sudah capek, perut lapar. Nah jadi itu bisa membuat imajinasi kita atau pikiran kita menjadi yang enggak. Ini ya dengar cerita dari YouTube tentang kehilangan Alwi itu, mungkin katanya sih dia sudah bahagia di sana, ada cerita seperti itu. Terus ada lagi yang bajunya dicopot atau sweaternya dicopot terus buat nyari kayu, terus dia jatuh ke jurang. Itu juga mungkin mentalnya waktu kecapean terus halusi kemana-mana. Terus kejadian lagi di pos 4 waktu turun itu sudah sore, jam 3-an. Nah jam 3-an tersebut teman saya itu mendengar suara gamelan dan orang nyinden. Nah disitu saya mungkin perasaan dia saja ya mungkin, tapi saya tanyakan kembali, beneran kamu mendengar suara itu? Beneran yakin, tapi yang dengar cuma teman saya saja. Nah itu cerita Gunung Lawu pada saat waktu pulang di pos 4. Nah terus ada lagi di Merbabu. Merbabu ini dan rombongan berangkat via Selo dan turun via Cuntel. Jadi itu di sana itu di Merbabu via Selo itu waktu berangkat pagi jam 8-an hari Jumat. Nah itu berangkat dari
base camp ke pos Sabana 1 itu nggak ada masalah lah. Nah dari kan nginep 1 malam di Sabana 1. Nah terus esokan harinya saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan. Nah di situ ada yang ganjal. Jadi ada ini kan, jadi ceritanya gini, saya ada 2 rombongan. Yang pertama rombongan naik, terus ini ada rombongan lagi menyusul, jadi ada 2 rombongan. Jadi saya di rombongan yang pertama, jadi saya naik ke atas hampir puncak, terus rombongan satunya masih di bawah. Nah itu tersebut saya melihat ada 4 orang dari atas melihat ke bawah, itu 4 orang. Selanjutnya teman saya naik, loh saya tanya, loh kok cuma 3 orang, yang satunya mana? Terus menjawab turun, teman saya turun. Tapi saya melihat dari atas tadi ada 4 orang, sampainya di puncak ketemu cuma 3 orang. Itu mungkin imajinasi saya tentang itu carrier duduk di situ atau bagaimana, nggak tahu, entah. Saya juga tidak bisa memastikan hal seperti itu. Nah itu yang ganjal. Terus sampainya di puncak hujan deras sampai jam 3-an, jam 2 lebih, hampir jam 3. Nah setelah itu turun menuju Cuntel. Jadi itu lintas jalur. Nah menuju Cuntel itu kami kan semua belum pernah lewati jalur Cuntel. Jadi kami mencari jalur titik awalnya dari Genteng Songo. Jadi Genteng Songo itu sangat curam gitu loh turunannya yang menuju Cuntel. Jadi saya kebingungan untuk mencari jalan di situ. Nah jadi itu posisinya habis hujan terus kabut. Jadi entah nggak ada angin, entah nggak ada apa, terus bilang anjir merinding. Nah nggak ada angin, nggak ada kabut, itu apa sebaiknya kita kembali ke jalur Piacelo ya? Habis itu kabutnya menghilang semua, sumpah. Itu nggak ada angin, cuma nggak ada angin, nggak ada apa-apa, terus kabutnya menghilang semua. Terus jalannya menuju Cuntel itu patokannya pemancar. Nah jadi saya bisa melihat pemancar dari puncak Genteng Songo. Nah itu baru bisa turun menuju Genteng Songo. Nah terus selanjutnya menuju jalur Cuntel itu ada pos 3 Cuntel. Nah itu jadi perjalanan dari Genteng Songo menuju pos 3 itu malam. Ada satu teman saya, nah situ dia udah kecapean, kelelahan, kedinginan karena kehujanan tadi. Nah terus itu kan cuma bawa carrier-nya, isinya tenda, nesting, sama kompor gas. Nah cuma itu, jadi nggak begitu berat lah, tapi dia mengeluh keberatan. Nah terus saya dan teman-teman istirahat di pos 3 itu jam 8-an, udah malam, jam 9-an lah. Nah setelah itu kami membuat teh, terus minuman hangat, terus bikin mie yang mudah, karena soalnya setelah itu kami harus mengejar base camp Cuntel, nggak ngecamp lagi. Nah setelah itu teman saya ini merasa mual, perutnya mual, terus keberatan. Nah jadi di sini saya dengan rombongan ada satu orang cewek yang bisa melihat begitu ya, anggap aja makhluk itulah. Nah beruntungnya, nggak beruntung sih sebenarnya, nah jadi ada satu cewek yang bisa melihat seperti itu. Nah pasnya di pos 3
dia cundel. Nah, di situ dia merasakan dan dia melihat keramaian di situ, dan ternyata dia nggak mau menceritakan pas waktu itu ya, karena mungkin dia sudah dibilangin jangan ceritakan hal-hal seperti itu waktu di gunung, jadi bisa nanti diceritakan waktu pas turun. Nah, jadi itu nggak mau menceritakan. Nah, di situ teman saya merasa mulai keberatan punggungnya. Nah, itu waktu turun, terus lanjut turun sampai base camp Cundel itu jam 11-an, jam 11 lebih, hampir jam 12-an. Nah, di situ cerita teman saya kalau bahwa di pos 3 itu ada keramaian seperti pasar, terus teman saya keberatan, terus itu ada yang menempel. Ceritanya seperti itu, tapi percaya nggak percaya terserah kalian. Nah, itu hak kalian untuk percaya atau tidak tentang hal begitu. Cundel itu pos 3-nya itu ya begitu ceritanya orang-orang. Nah, terus sebelum dari base camp itu di pos 2. Nah, di pos 2 itu ada suara jerit. Nah, itu kedengaran semua rombongan. Mungkin itu hewan lah, anggap saja hewan kalau itu. Jadi kalau memang di hutan atau dimanapun kalian berada dalam keadaan posisi capek, terus lapar, terus pikirannya mesti kemana-mana, terus berpikiran yang enggak, dan imajinasinya pasti kemana-mana enggak, jadi memang sangat berpengaruh. Jadi ada cerita teman saya bahwa suara gemericik air itu bisa kayak suara orang ketawa atau suara nah begitu. Anjir, jadi itu, jadi kalau memang di hutan kecapean terus kelaparan, nah itu imajinasinya sangat harus bisa mengontrol lah mentalnya. Jadi pengetahuan, pengalaman juga penting, cari pengalaman. Jadi kalau memang sudah capek, istirahat, kelaparan, makan dulu, tenangkan pikiran, nggak usah berimajinasi kemana-mana. Jadi mungkin cukup itu untuk pengalaman saya sih. Sebenarnya ada lagi untuk cerita-cerita seperti itu, namun mungkin hanya ini dulu. Nanti bisa cerita-cerita lagi. Kalau memang kalian mempunyai cerita pengalaman horor, silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike. Kalau ingin membagikan silahkan dibagikan, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, mantap.